Sekarang kita akan membahas mengenai inheritance. Inheritance sendiri itu membuat si kelas ini bisa diturunkan kepada subkelas atau anak kelas gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti si child class itu sendiri nanti akan menginherit atau memiliki sifat-sifat atau function atau atribut ya yang ada di dalam si parent class-nya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi si parent class itu biasa disebut juga sebagai base class ya. Jadi mungkin dalam satu buku atau materi yang lain itu disebut sebagai base class, tapi mungkin di buku lain disebut sebagai parent class. Yang child class juga sama ya, bisa disebut sebagai child class atau derived class. Nah, jadi ini agar kita keuntungannya tidak menulis kode lagi dan lagi gitu ya. Artinya kita sudah membuat metode di dalam parent class, kemudian kita membuat metode di kelas yang anaknya gitu kan, atau kita kalau misalkan nggak punya struktur parent dan child, nanti ada kelas A, kelas B, di dalam kedua kelas tersebut memiliki kode yang sama ya untuk fungsi tertentu. Itu kan jadi tidak bisa susah lah memaintain. Mungkin kita akan bisa mengubah di yang kelas pertama, namun kita lupa untuk mengubah kelas yang kedua. Misalkan kita punya add gitu ya, method add ya. Jadi di kelas pertama itu udah kita edit karena ada bug ya, tapi yang kedua nggak diedit karena lupa gitu ya, itu bisa jadi. Dan juga tadi ya, biar nggak ngulang-ngulang gitu ya, kodenya terlalu banyak nanti berat ya. Jadi bisa di reusable lah satu code untuk bareng-bareng gitu. Dan nanti juga punya hierarchical class structure, karena misalkan kita punya kelas animal, nanti kan ada yang carnivore, herbivore, jadi lebih bagus ya secara strukturnya ya. Jadi tidak kayak ada kelas animal, ada kelas cat, ada kelas dog, itu sejajar, itu enggak, tapi ada strukturnya. Nah, kemudian di sini ada single inheritance dan juga ada namanya multi level inheritance. Nah, ini contohnya ya. Kita punya kelas namanya person. Di sini kita punya public ya. Nah, ini atributnya ada name dan juga umur. Kita cukup membuat prosedur sederhana aja sebagai contoh di sini, yaitu introduce ya. Hi, I am, misalkan namanya siapa, umur saya sekian gitu ya, years old. Nah, kemudian student itu kan seseorang manusia kan. Nah, makanya ini lebih bagus kalau kita menggunakan inheritance. Jadi si student itu adalah child class dari si person, karena student itu mempunyai atribut yang sama dengan orang yang lainnya ya, yang bukan student ya. Misalkan udah kerja kan tetap aja dia punya nama dan juga punya umur gitu. Nah, jadi untuk melakukan inheritance kalian definisikan kelasnya apa. Nah, ini sifatnya public ya, dan dia mendapatkan parent kelasnya itu adalah si person kayak gitu. Nah, ini atribut di dalam kelas ini juga public. Di sini ada student ID ya, karena kan tadi ya di person itu nggak selamanya punya student ID, karena ada orang yang udah bekerja, mungkin ada orang yang masih kecil ya, jadi nggak bersekolah, makanya nggak punya student ID gitu. Nah, jadi kalau kita void study, ini cuma ditunjukkan namanya siapa, is studying dengan student ID sekian gitu. Nah, kemudian subclass yang lain atau child class yang lain adalah graduate student, karena kan student tadi ya, student itu ada yang udah lulus dan juga masih kuliah ya. Nah, misalkan yang udah lulus, kita punya variabel namanya thesis title ya. Nah, namanya siapa, risetnya, judulnya apa. Jadi ada 3 level nih. Ada seseorang manusia, person, dan seorang manusia itu bisa jadi seorang student, dan seorang student itu bisa jadi sudah lulus atau baru lulus gitu ya. Seperti itu. Jadi di sini kita mendeklarasikan nama studentnya itu S1 ya. Kemudian ini bukan namanya siapa sih, tapi ini kayak kelas yang pertama itu ya diinisialisasi sebagai S1, misalkan namanya Alice, umurnya 21 dan student ID-nya sekian. Nanti kita bisa introduce dan study gitu ya. Artinya kita melihat dia itu belajar, dia itu kuliah dengan student ID berapa dan namanya dia siapa, umurnya berapa gitu. Kemudian kita juga bisa membuat graduate student namanya Bob. Bob ini udah lulus ya, umurnya udah 5 tahun. Student ID ketika dia lulus itu ya, ketika kuliah dia kayak gini, dan tesisnya adalah ini misalkan AI in disaster response. Nah, ini bisa tambahkan satu lagi ya, kayak memanggil research gitu ya, artinya dia see out atau menampilkan riset dia itu tentang apa. Nah, jadi seperti itu. Artinya kita tidak perlu membuat prosedur introduce di dalam kelas student lagi, karena dia udah nge-inherit dari person ya, udah minjem dari si person. Dan research juga nggak butuh namanya study dan juga introduce lagi, karena udah ngambil dari para parent kelasnya kayak gitu.